76 satu jari telunjuk lebih kuat dari dia. Ricky Mo tidak mengeluarkan suara lagi. Amanda Mu melihat Novia Xiao dengan raut wajah yang mengejek, membalikkan badan langsung keluar. Novia Xiao masih belum mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Doni sudah berjalan ke hadapannya. Nyonya Mu, silakan. Doni sedikit mendahului, mengangkat tangan, mempersilahkan, dengan lengannya, yang jelas memaksa Novia Xiao pergi. Novia Xiao yang selama ini pengecut, begitu mengetahui rekaman yang dibawa dia itu rekaman palsu, wajahnya terlihat sangat malu, menundukkan kepala dan pergi keluar. Sampai di pintu, dia melihat Amanda Mu sedang berpangku tangan, bersandar di depan pintu melihat dia. Novia Xiao melangkah maju. Amanda Mu, kamu tidak keberatan mengajak aku? Amanda Mu dengan wajah dingin menjaga jarak. Bagi Novia Xiao, Amanda Mu yang seperti ini, sangat asing, tapi dia masih saja menganggukkan kepalanya. Di dalam mobil, Amanda Mu dan Novia Xiao duduk berdampingan di kursi belakang. Amanda Mu dengan wajah dingin membuka mulut terlebih dahulu. Siska Mu yang meminta kamu datang. Amanda Mu berbicara dengan nada yang dingin datar, ternyata membuat Novia Xiao yang hampir mengeluarkan kata tidak dari mulutnya menjawab, iya, dia. Wajah Novia Xiao memucat, mulutnya masih membela Siska Mu, waktu itu dia hanya ceroboh. Biasanya baik terhadap aku, Amanda Mu, aku lihat Ricky Mo sangat mempercayai kamu, hubungan kalian pasti sangat baik kan? Kamu jangan membuat kakak kamu tidak senang. Kamu mengalah saja dengan dia, belakangan ini karena urusan kamu, dia menjadi sangat marah sampai tidak selera makan. Amanda Mu memegang kedua tangannya dengan erat. Berteriak kepadanya, sudah cukup. Amanda Mu dari awal tidak pernah berteriak seperti ini kepada Novia Xiao, membuat Novia Xiao langsung kaget. Kedua mata Amanda Mu memerah, tapi setetes pun tidak mengeluarkan air mata. Sejak Amanda Mu lahir sampai sekarang, ini pertama kalinya Amanda Mu berteriak histeris di depan Novia Xiao. Kalaupun kamu tidak pernah menganggap aku sebagai putri kandungmu, tapi paling tidak kamu memandang aku sebagai seorang manusia. Aku juga punya hati, aku bukan barang yang tidak bisa sedih kalau diperlakukan sembarangan oleh kamu, aku juga manusia. Aku punya perasaan, aku tahu rasa sakit hati dan sedih. Aku tahu. Novia Xiao dikagetkan oleh nada suara Amanda Mu, tapi di mulutnya tetap saja berkata, beberapa tahun ini Mama di keluargamu juga tidak mudah, Mama hanya mau kamu membantu Mama. Kalau begitu beberapa tahun ini apa aku melaluinya dengan mudah? Sejak aku tahu kamu tidak pernah membelikan aku pakaian, semua yang aku pakai bekas Siskamu dan pembantu rumah tangga, setiap kali kamu membuatkan kue dan memotong buah-buahan untuk Siskamu, yang aku makan sisa dia, sampai sekarang, aku dipaksa menikah dengan Ricky Mo, kalian tetap tidak mau melepaskan aku. Amanda Mu menutup matanya, mengangkat kepala, menahan agar air mata tidak keluar, berteriak ke arah supir, berhenti. Novia Xiao melihat dia mau turun, segera menarik dia, Amanda Mu, kamu jangan turun dulu, kamu dengar aku bicara. Pergi. Amanda Mu dengan sekuat tenaga melepaskan tangannya, jangan sentuh aku. Amanda Mu takut melihat Novia Xiao lebih lama lagi, dia bisa melakukan sesuatu yang keterlaluan. Di dalam mata Amanda Mu penuh dengan kebencian, melepaskan tangan Novia Xiao dengan paksa, tidak berani banyak bicara lagi. Tempat Amanda Mu turun, sudah tidak jauh dari perusahaanmu. Amanda Mu berjalan kaki menuju ke sana. Walaupun kota J di selatan, tapi tetap ada 4 musim, saat ini suhu udara di luar hanya 4-5 derajat, angin bertiup ke wajahnya membuatnya kesakitan. Tapi sakitnya ini hanya 1/10 dari sakit hatinya. Dia berjalan terlalu cepat, angin bertiup sangat kencang, membuat dia kesulitan bernafas, ada rasa seperti mau mati lemas. Sampai ke perusahaanmu, Amanda Mu langsung menuju ke kantor Siskamu. Wajah bengkak Siskamu sudah hampir hilang, ditambah riasan yang begitu tebal, sudah tidak terlihat lagi. Siskamu mengangkat kepala, melihat itu Amanda Mu, ada pandangan jijik di matanya, untuk apa kamu ke sini? Tapi dengan cepat, dia menyadari raut wajah Amanda Mu tidak seperti biasanya. Saat Siskamu menyadarinya, Amanda Mu sudah mendekati meja kerjanya mengulurkan tangan menarik kerah bajunya, mengangkat dia berdiri dari kursinya. Memanfaatkan Mama untuk melawan aku.
Wanita seperti kamu yang setiap hari hidupnya selalu memiliki rencana jahat sangat menyedihkan. Kamu benar-benar berpikir Ricky Mo dan Tommy sama-sama mudah dipermainkan. Ricky Mo suami aku, satu jarinya pun lebih kuat dari dia. Ada apa langsung saja cari aku, kalau kamu berani mengganggu Ricky Mo lagi, kita lihat saja nanti. Amanda Mu berterima kasih untuk kepercayaan Ricky Mo terhadapnya. Karena ini, dia sedikit merasa bersalah. Sifat Ricky Mo pendiam, tidak suka bertemu orang, Siska Mu punya niat mengganggu dia, meminta Novia Xiao mengganggunya. Amanda Mu selesai bicara, dengan sekuat tenaga melepaskan tangannya, membuat Siska Mu terjatuh kembali ke tempat duduknya. Pinggangnya terkena pegangan kursi, kesakitan tapi tidak berteriak. Melihat tatapan Amanda Mu yang dingin di depan matanya, dalam sekejap Siska Mu tidak berani mengeluarkan suara. Amanda Mu melihat Siska Mu yang seperti ini, dengan senyuman dingin, keluar dari ruangan. Sampai pintu tertutup, Siska Mu baru merasa lega. Mengingat ucapan Amanda Mu yang baru saja diucapkan, dia segera menelepon Novia Xiao. Novia Xiao dengan cepat mengangkat telepon Siska Mu. Siska Mu. Novia Xiao baru saja memanggil sekali nama Siska Mu, langsung dipotong oleh Siska Mu dengan tidak sabar, bagaimana urusan yang tadi. Apa Ricky Mo marah besar? Oh iya, apa sudah melihat bagaimana wajah Ricky Mo? Siska Mu meminta Novia Xiao mencari Ricky Mo, bukan saja ingin membuat Ricky Mo marah besar dengan menggunakan rekaman palsu itu, dia masih ingin memastikan apakah Ricky Mo sungguh sangat jelek. Yang pasti Amanda Mu di depan Siska Mu sudah berulang kali membela Ricky Mo, sekarang Amanda Mu berubah menjadi cantik, seharusnya Amanda Mu bisa suka dengan orang lain, bagaimana mungkin masih mau dengan Ricky Mo? Jadi timbul rasa kecurigaan di hati Siska Mu. Dia membelakangi aku tidak melihat wajahnya. Novia Xiao sadar dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, suaranya menjadi kecil, masalah rekaman itu, sedikitpun dia tidak percaya, masih berkata Amanda Mu anggota keluarga Mo, kamu tidak ada hak untuk mengurusnya. Begitu Siska Mu mendengar ucapannya ini, kemarahan di dalam hatinya membuat dia tenggelam. Seorang yang cacat bisa berbicara begitu sombong, tunggu dia ditendang dari kedudukan penerus keluarga Mo nanti, apa dia masih bisa sombong? Novia Xiao tahu Siska Mu marah, semakin merasa bersalah, Siska Mu, maaf. Sudah, bukankah kamu selalu seperti ini, tidak bisa menyelesaikan masalah apapun dengan baik? Tut. Telepon diputus. Novia Xiao memandang ponsel yang di tangannya, tiba-tiba di dalam otaknya tersirat kebencian dan ketidaksukaan pada Amanda Mu. Sepertinya dia tidak pernah melakukan apapun dengan baik. Tapi, dia sungguh hanya menginginkan tinggal di keluargamu dengan baik. Apakah salah kalau dia mengambil hati Kelvin Mu, Siska Mu dan kakak laki-laki Siska Mu? Amanda Mu putri kandungnya sendiri, apa tidak bisa mengerti kesulitannya? Saat pulang kerja, Doni sudah lama menunggunya di depan, sampai semua karyawan di perusahaanmu keluar, Doni belum melihat Amanda Mu. 77 ingin minum bir, aku akan menemanimu. Doni menelepon Amanda Mu lagi, tapi teleponnya masih tidak diangkat, Doni merasa ada yang aneh. Doni baru mau menelpon Ricky Mo. Ricky Mo duluan menelponnya untuk menanyakan keadaan. Kenapa kok masih belum kembali? Tidak diangkat. Kalimat terakhirnya, nada suara Ricky Mo terlihat jelas lebih dingin. Belum, telepon nyonya juga tidak diangkat. Aku curiga sudah pulang dulu, kalau tidak ya, ada masalah. Dua kalimat terakhirnya tidak berani dia ucapkan. Beberapa saat, di sana terdengar suara Ricky Mo yang marah tertahan, kenapa masih belum mencarinya? Baik. Doni menutup teleponnya. Ricky Mo mengambil jaket keluar. Setelah keluar menggunakan mobil yang ada di garasi, Ricky Mo berpikir. Saat Novia Xiao datang mencarinya, pasti memberi tekanan ke Amanda Mu. Meskipun Amanda Mu terlihat sangat galak, tetapi sebenarnya Amanda Mu seperti harimau kertas, dalam 2-3 kali sudah bisa melukainya. Kemungkinan ada masalah sangat kecil, tetapi kemungkinan dia tersakiti lebih besar. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dia menundukkan kepala melihat. James Gu meneleponnya. Ada apa? James Gu membalasnya dengan nada seperti biasanya, suasana hatimu jelek sekali, habis makan obat api. Ricky Mo malas berbicara dengannya, langsung mematikan panggilannya.
Setelah mendengar teleponnya dimatikan, James Gu melihat ponselnya. Terdengar 2 kali nada putus. Mengambil ponselnya lalu duduk tak jauh dari Amanda Mu lalu memotretnya, mengirim foto itu ke Ricky Mo. Mematikan panggilannya. Ricky Mo langsung menelponnya kembali. Akhirnya, panggilan Ricky Mo tersambung, dengan dingin berbicara, alamat. Apa ini perlakuanmu saat meminta tolong? James Gu akhirnya mendapat kesempatan untuk mempersulit Ricky Mo. Tak mau cepat-cepat memberitahunya. Masih ada lowongan di Afrika untuk ekspansi bisnis. Sial, James Gu memakinya, langsung memberitahu alamat bar itu kepada Ricky Mo. Ricky Mo setiap kali selalu mengancamnya, tapi setiap kali juga dia berhasil mengancamnya. Karena dulu Ricky Mo pernah melakukannya. Dulu James Gu pernah melakukan kesalahan besar, dan langsung dibawa ke Afrika oleh Ricky Mo. Perkataan Ricky Mo, tidak hanya, cuma bicara saja, dari awal apa yang dia katakan pasti akan dikerjakan. Di dalam bar. Setelah Amanda Mu meneguk bir yang ada di gelasnya, tak tersisa 1 tetes pun, lalu dilanjutkan memesan selusin bir lainnya. Dia kuat minum, tidak mudah mabuk, dalam keadaan normal merupakan hal yang baik, tetapi sekarang Amanda Mu datang untuk minum sampai mabuk. Amanda Mu terlihat cantik, dan juga sedang sendirian, di depannya ada selusin bir, terlihat kalau suasana hatinya sedang tidak bagus dan ingin mabuk, ada banyak lelaki yang diam-diam melihatnya, terlihat berbahaya. Akhirnya, ada 2 lelaki mencoba mendatanginya. Cantik, sedang sendirian. Amanda Mu melihatnya, 2 orang ini menggunakan jas, terlihat seperti seorang publik figur yang elit, terlihat sedikit berkelas, kalau di kantor mungkin jabatan mereka merupakan pekerja senior dan sejenisnya. Amanda Mu tidak menghiraukan mereka, sendirian meneguk birnya. Tidak ada penolakan, berarti diam-diam mengiyakan. 2 lelaki itu merasa mengerti apa maksud Amanda Mu, lalu duduk di sampingnya. Amanda Mu sudah melepas mantel panjangnya, dia menggunakan sweater, yang pas dengan ukurannya, terlihat lekuk tubuhnya, membuat orang lain tertarik. 2 lelaki yang di sampingnya menatapnya. Nona cantik, apa artinya kalau minum sendirian? Ayo minum sama-sama. Amanda Mu mengerti apa yang ada di pikiran mereka, tersenyum, baiklah, minum sama-sama, sambil sedikit bermain. Pria itu mendekat, bertanya kepadanya, main apa? Amanda Mu memiringkan kepalanya, meletakkan tangannya di dagunya, terlihat elegan menawan dan sedikit polos, main dadu. 2 lelaki itu mendengarnya, saling pandang lalu tertawa, mengeluarkan tawa penuh percaya diri, boleh. Wanita ini juga mau bermain dadu dengan mereka. Kalau nanti dia mabuk, gantian mereka yang mempermainkan dia. 2 orang itu awalnya sangat percaya diri, tetapi setelah bermain beberapa ronde, mereka sadar kalau bir yang ada di depan Amanda Mu sama sekali belum terminum. Sebaliknya mereka yang sudah menghabiskan beberapa botol, memenuhi perutnya dengan bir, sudah tidak bisa mendengar jelas ucapan orang. Amanda Mu tersenyum polos, kalian kuat minum ya? Amanda Mu berbicara sambil menuangkan bir ke gelas mereka. Sementara itu James Gu, saat melihat 2 pria itu mendatangi Amanda Mu dan berbicara dengannya, dia ingin menghampirinya, tetapi saat melihat Amanda Mu tidak ada masalah, James Gu tidak bergerak, berencana mengawasinya dari jauh. Melihat 2 orang itu sudah lelah minum, gelas yang ada di depannya masih belum bergerak, dia yang melihatnya ingin mendatangi Amanda Mu untuk bermain dengannya. Kebetulan saat itu, ada keributan di pintu bar. James Gu melihat ke arah sana, terlihat Ricky Mo yang datang ke arahnya. Tubuh Ricky Mo sangat tinggi, emosinya sangat besar, dia dapat mudah dikenali saat berjalan di antara kerumunan orang, dalam sekali lihat langsung bisa mengenalinya. Lampu yang ada di bar remang-remang, dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah Ricky Mo, tetapi dia dapat merasakan kalau suasana hati Ricky Mo sedang tidak bagus. James Gu merasakan ada yang gawat, buru-buru membawa Amanda Mu pergi, mencoba untuk membereskannya. Tetapi, langkahnya tidak lebih cepat dari Ricky Mo. Saat Ricky Mo masuk sudah melihat Amanda Mu. Melihat senyuman yang ada di wajahnya bersama dengan 2 pria lain sedang bermain dadu minum bir, terlihat senang. Hei, cepat sekali Ricky Mo sudah datang, kebetulan, melihat Amanda Mu dengan gembira bermain bersama laki-laki lain. Amanda Mu memunggungi pintu, karena itu tidak melihat Ricky Mo,
hanya saja saat Ricky Mo mendekatinya, Amanda Mu merasa punggungnya terasa agak dingin, aura yang biasanya dia rasakan makin lama makin mendekat, dia tidak bisa tidak menoleh ke belakang. Tepat saat itu Ricky Mo sudah berdiri di belakangnya, Amanda Mu terkejut, kamu kenapa ada di sini? Dua pria itu sudah setengah mabuk, melihat ada pria lain yang datang menghampiri, bertanya kepadanya, siapa dia? Amanda Mu membalikkan kepalanya melihat mereka, dengan wajah serius berkata, adik ipar sepupu, tampan ya, banyak wanita yang mengejarnya. Wajah Ricky Mo terlihat sangat marah, melihat botol kosong yang ada di depannya, menebak berapa botol bir yang sudah diminum Amanda Mu. Setelah berbicara, Amanda Mu mengulurkan tangannya menarik lengan, Charles Mo, cepat duduk. Amanda Mu, pulang. Raut wajah Ricky Mo berubah menjadi dingin seperti tertutup es, terlihat kalau dia sedang marah. Tidak ingin pulang, tidak punya rumah. Amanda Mu menundukkan kepala, meminum bir yang ada di depannya, wajah yang tadinya tertawa, sekarang hanya tersisa kekecewaan. Dari kecil dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dulu dia bermimpi menemukan seseorang yang ingin bersamanya membangun keluarga kecil yang bahagia, tetapi malah dipaksa untuk menikahi Ricky Mo demi Siska Mu. Dia punya keluarga apa? Dia tidak punya. Ricky Mo mendengar ucapannya ini, dengan diam menatapnya selama beberapa saat, menggerak-gerakkan bibirnya, tidak mengucapkan kalimat yang menenangkannya, hanya terdiam duduk di sebelahnya, kalau mau minum, aku temani. Suaranya seperti biasanya, tetapi terdengar di telinga Amanda Mu, suaranya lebih merdu dari biasanya. 78 kalau benar langsung masuk, kalau tidak akan dibawa keluar. Saat Ricky Mo duduk, aura kemarahan yang memancar dari tubuhnya meledak, membuat dua pria setengah mabuk lainnya terjaga. Mereka melihat Ricky Mo yang tinggi dan besar. Juga emosi yang tinggi, dalam hatinya merasa malu, lalu melihat Amanda Mu lagi. Pandangan mereka pun berubah. Perempuan ini tidak mungkin kan wanita yang mempunyai latar belakang. Amanda Mu melihat Charles Mo, kemudian membalikkan kepala melihat dua pria lain, kenapa kaget? Lanjut main, ayo. Sambil bicara, Amanda Mu sambil membuka beberapa botol bir. Dua pria itu melihat ke arah Ricky Mo hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Raut wajah mereka pun sedikit berubah. Mereka bukan anak yang bodoh dan ceroboh. Mereka sudah berada di lingkungan masyarakat selama bertahun-tahun, mengerti siapa yang bisa diganggu dan siapa yang tidak bisa diganggu. Jadi, mereka pun bangkit, kami masih ada urusan, pergi dulu ya. Amanda Mu dengan murung melihat punggung kedua pria itu, merasa sedikit kecewa. Lalu membalikkan kepala menyalahkan, Charles Mo, kamu membuat teman minumku kabur ketakutan. Sekarang kamu yang menemaniku minum kan? Aku temani. Ricky Mo melihatnya, menundukkan kepala mengambil botol bir yang barusan dia buka, mengangkat kepalanya mulai minum. Amanda Mu menoleh, melihat jakunnya yang bergerak terus karena dia minum tanpa berhenti, terasa terlihat seksi. Dengan cepat, Ricky Mo meminum habis sebotol bir, membalikan botolnya, dari mulut botol itu sama sekali tidak ada bir yang menetes. Benar-benar diminum sampai bersih. Amanda Mu juga mengambil sebotol bir. Amanda Mu menyipitkan matanya, mengangkat lehernya yang ramping, terlihat sangat mulus. James Gu yang awalnya juga ingin menghampirinya, melihat dua orang itu meminum satu botol bergantian, akhirnya tidak mengganggu mereka, malah dia dengan semangat mengambil video mengirimnya ke Robert untuk kesenangan mereka. Ricky Mo tidak menyangka kalau Amanda Mu orang yang kuat minum, selusin botol sudah dia habiskan, pandangannya masih terlihat segar. Tapi dengan sangat cepat, Ricky Mo menyadari kalau apa yang dia pikirkan salah. Suara, bruk, yang dikeluarkan Amanda Mu, Ricky Mo langsung meletakkan botol kosong ke atas meja, lalu mengulurkan lengannya. Tapi karena Ricky Mo duduk lebih tinggi darinya, Amanda Mu menggunakan sedikit tenaganya, membutuhkan waktu sebelum mengenai bahu Ricky Mo. Tidak hanya itu, Amanda Mu juga membalikkan kepala dan mendekatinya, dengan nada serius, aku ada satu hal penting yang harus dibicarakan denganmu. Saat Amanda Mu berbicara dia mengeluarkan aroma bir, tapi sama sekali tidak membuat orang lain membencinya, malah terlihat atraktif, membuat hati Ricky Mo sedikit tertarik. Tetapi Amanda Mu terlihat serius, Ricky Mo mengerutkan alisnya bertanya, ada apa?
Semua orang mengatakan setelah minum pasti akan mengeluarkan suatu pembicaraan, apa perempuan ini mau memberitahukan rahasianya kepadanya. Amandamu melihat sekelilingnya, lalu dengan berbisik berkata, aku ingin pergi ke toilet, tapi aku pusing, bawa aku ke sana ya. Seketika raut Ricky Mo berubah. Melihat Ricky Mo yang tidak bergerak, Amandamu mendorong lengannya, kamu jangan pelit dong, aku sudah membantu kamu menyiapkan makanan setiap hari, minta tolong hal kecil seperti ini kamu tidak mau bantu. Ricky Mo melihat ke arahnya, matanya yang cantik dan cerah menyipit, terlihat berkabut. Sepertinya benar-benar mabuk. Kalau biasanya, mau memukulnya sampai mati pun dia tidak mungkin meminta untuk diantarkan ke toilet. Ricky Mo berpikir sejenak, menggertakkan giginya, ayo. James Gu yang sedang memperhatikan mereka, melihat Ricky Mo membantu Amandamu berdiri, mengira kalau mereka akhirnya mau pergi. Jadi, dia mengikuti mereka berdua. Mengikuti terus, dia baru menyadari kalau arah yang dituju salah. Saat dia mengangkat kepalanya, dia dengan mata terbuka melihat Ricky Mo mengantar Amandamu masuk ke toilet wanita. James Gu. Amandamu dengan cepat langsung menyelesaikan urusannya di toilet. Saat keluar dia melihat Charles Mo berdiri di depan pintu, dengan kaget berkata, untuk apa kamu berdiri di depan pintu toilet wanita? Aku tidak menyangka kalau kamu memiliki kebiasaan seperti ini. Saat itu juga ada dua wanita yang masuk ke toilet, mendengar perkataan Amandamu, dua orang itu dengan cepat membalikkan badan pergi meninggalkan tempat itu. Ricky Mo berbicara dengan nada kesal, diam. Ricky Mo menyesal sudah berbaik hati menemaninya minum. Raut wajah Ricky Mo terlihat agak menakutkan, Amandamu yang melihatnya, langsung menundukkan kepala menurutinya untuk diam. Ricky Mo menariknya keluar. Belum berjalan beberapa langkah, Amandamu memberontak, ah, kamu jorok, aku masih belum cuci tangan. Ricky Mo. Ricky Mo hanya bisa menahan emosinya, membawanya kembali untuk cuci tangan. Ricky Mo membukakan air keran untuknya, tapi Amandamu tidak mencuci tangannya, malah menjulurkan satu jarinya seperti anak kecil, memainkan air yang mengalir. Ricky Mo merasa seluruh kesabarannya selama 26 tahun malam ini sudah dihabiskan oleh Amandamu. Ricky Mo memasang wajah kesal, mengambil sabun lalu menggosoknya sampai berbusa, menarik tangan Amandamu dan mulai membantunya cuci tangan. Tangan Amandamu dan tangannya dibandingkan, kecil juga halus, setelah dicuci menggunakan sabun tangan menjadi semakin licin, Amandamu merasa menyenangkan menarik tangannya dengan sengaja. Ricky Mo berhenti, tidak boleh gerak. Amandamu dikagetkan oleh suaranya, dengan takut melihatnya, lalu dengan wajah terharu berkata, mamaku tidak pernah membantuku mencuci tangan, kamu baik sekali. Gerakan Ricky Mo terhenti, wajah yang tadinya dingin menjadi lebih lembut, dengan suara tenang berkata, aku masih bisa lebih baik lagi. Wajah Amandamu terlihat kebingungan, hah. Mata Ricky Mo menjadi gelap, suaranya jadi lebih rendah, pulang nanti aku akan memperlihatkannya kepadamu. Dengan hati-hati dia mengeringkan tangan Amandamu, membawanya kembali ke aula, mengambil pakaiannya lalu memakaikan ke atas tubuhnya, berencana membawanya pulang. Amandamu mulai ribut, tidak mau, aku belum minum sampai puas, aku masih mau minum. Kemudian, Amandamu meraih botol. Pada saat ini, sekelompok orang keluar dari sebuah ruangan, saat salah satu dari mereka melewati mereka berdua, dengan sengaja memukul Ricky Mo. Kemudian orang itu berkata, aduh, nak, otot kamu tebal sekali, sampai membuatku terbentur dengan keras. Sekelompok orang yang ada di belakangnya tertawa. Amandamu menghampiri dengan membawa botol itu, apa yang keras? Wajah Ricky Mo menjadi marah, mendorong kepala Amandamu ke belakang punggungnya, lalu menendang dengan keras kaki orang itu. Pria itu jatuh terhempas, terjatuh ke lantai dengan suara, brak, yang terdengar menyakitkan. Orang-orang melihatnya, satu persatu berkumpul mengerumuni mereka, hanya bercanda, nak, kalau kamu sekarang berlutut dan memanggilku kakek, kami akan melepaskanmu, kalau tidak. Tiba-tiba, ada suara, brak, lagi. Kerumunan orang menoleh, lalu melihat seorang wanita yang memecahkan setengah botol bir sedang berdiri di atas kursi. Amandamu melihat semua orang memandangnya, menunjuk ke arah orang yang berbicara, cucu, ayo kamu ke sini,
pukul kepalamu sendiri mengaku salah kepada kakek, kakek hari ini akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu langsung masuk, kalau tidak kamu akan dibawa keluar. Amandamu memiringkan kepalanya, menyipitkan mata, terlihat tampak sangat mengesankan. Ricky Mo sangat marah sampai otot-otot biru di dahinya terlihat semua. Amandamu, turun dari sana. 79 ingin belajar banyak hal dengan kakak. Amandamu melihatnya, rautnya sangat serius, aku tidak turun, banyak orang yang mau mengganggumu. Kamu jangan takut, aku akan memberimu kekuatan. Awal saat kegaduhan dimulai, James yang diam-diam mendatangi mereka mendengar Amandamu mengatakan hal itu. Dengan tak ramah mengeluarkan tawa. Biasanya Ricky Mo yang mengganggu orang lain, mana ada orang yang bisa mengganggunya. Amandamu selesai berbicara, mengangkat kepalanya lagi ke arah beberapa orang itu, kalian mendengar apa yang aku katakan kan? Masih tidak mau panggil kakek. Ketika mereka diprovokasi oleh seorang wanita, mereka mau bangkit untuk mulai melawan. Tepat saat itu Donnie membawa bodyguard datang, dalam beberapa detik mereka langsung bisa menyelesaikan masalah itu. Donnie berjalan ke hadapan Ricky Mo. Dengan hormat bertanya, Tuan Muda, mau diapakan? Ini Ricky Mo melihat Amandamu yang sedang membawa botol bir, mengatakan kalau dia, pemukul yang baik, di matanya terlihat mata yang jahil, buat mereka kesini dan berlutut mengakui kesalahannya ke dia. Donnie mengira dirinya salah mendengar, hah. Lalu, di dalam bar muncul pemandangan yang seperti ini. Sekelompok lelaki berlutut di lantai. Menghadap ke Amandamu mengakui kesalahan mereka, di mulutnya juga keluar kata-kata, kakek, aku mengaku salah. Di perjalanan pulang, Donnie menyetir. Ricky Mo memeluk Amandamu yang sedang tertidur di belakang. Donnie beberapa kali melihat situasi di belakang dari cermin. Donnie dengan jelas melihat tuan mudanya sendiri. Mendekap nyonya muda di pelukannya seperti bayi, meskipun dia tidak dapat melihat ekspresinya. Tapi dari kehangatan yang terasa di dalam mobil, bisa diketahui kalau perasaan tuan muda sekarang sedang baik. Dia tidak mengerti, apa yang terjadi di bar tadi sampai bisa membuat perasaan tuan muda menjadi sangat baik. Tidak beberapa lama, mobilnya sudah sampai di depan villa. Ricky Mo menggendong Amandamu keluar dari mobil. Saat naik ke atas, Ricky Mo berhenti di depan pintu kamar Amandamu. Lalu menggendong Amandamu kembali ke kamarnya sendiri. Keributan yang terjadi di bar tadi benar-benar hebat. Sekarang dia tertidur, dia jadi terlihat lebih penurut. Saat Amandamu membawa botol bir dan berteriak terlihat seperti berandalan kecil, juga tidak tahu belajar dari siapa. Amandamu tidur dengan sangat tenang, hidungnya kembang kempis, dan bibirnya yang cerah terbuka sedikit, terlihat menarik. Ricky Mo membungkuk, melihatnya beberapa saat, dia tidak bisa menahannya, akhirnya mencium bibirnya. Setelah menciumnya, dia berkata dengan suara yang serak, bau sekali. Lalu membantunya menyalakan penghangat ruangan, memakaikan selimut, membalikkan badan dan pergi. Keesokan harinya, saat Amandamu bangun, dia merasa dunia berputar-putar. Dia menutup matanya lagi, setelah beberapa saat dia membuka matanya lagi, baru merasa membaik. Duduk bersandar di tempat tidur, dengan tatapan kosong memandang ruangan yang familiar, beranjak turun dari ranjang masuk ke kamar mandi. Bagaimana dia bisa ke sini? Dia ingat Charles Mo datang ke bar mencarinya, lalu bersama dengan dua orang minum bir, kejadian setelahnya, dia tidak ingat. Setelah beberapa saat, dia membuka pintu turun ke bawah, berjalan seperti pencuri sambil melihat sekelilingnya. Amandamu dulu hanya pernah minum dengan Lucy, kata Lucy sikapnya saat mabuk sangat berbeda dengan sikapnya biasanya. Karena itu dia merasa tidak yakin, juga tidak tahu kemarin malam melakukan sesuatu ke Charles Mo, atau tidak. Berjalan ke ruang tengah, Amandamu juga tidak melihat Charles Mo, baru dia sedikit merasa tenang. Kakak ipar, pagi. Tiba-tiba ada suara laki-laki, membuat Amandamu kaget, jantungnya berdegup sangat kencang. Amandamu melihat sekeliling, melihat ada Charles Mo, yang keluar dari dapur sedang membawa cangkir. Amandamu tersenyum paksa, hehe, pagi. Ricky Mo berjalan mendekat, melihat raut Amandamu terlihat bagus, bertanya, kemarin malam tidurmu nyenyak. Amandamu dengan jujur menjawab, lumayan.
Hei, Ricky Mo tersenyum dingin, berjalan melewatinya. Amanda Mu mengikutinya, membuka mulut berkata, kemarin, kamu menemaniku minum, terima kasih. Amanda Mu berbicara, sambil memperhatikan perubahan raut wajah Charles Mo. Amanda Mu benar-benar tidak ingat apa yang dia lakukan terakhir kali kemarin malam. Ricky Mo menoleh melihatnya, melihat raut wajah Amanda Mu yang datar, langsung mengerti, Amanda Mu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi kemarin malam. Matanya berkedip, dengan maksud tersembunyi berkata, lain kali kalau tidak ada apa-apa jangan sembarang minum, untung ada aku yang menjemputmu, kalau orang lain. Ekspresinya menjadi gelisah, membuat Amanda Mu menjadi diam. Sebenarnya apa yang Amanda Mu lakukan kemarin? Tetapi, Charles Mo, terlihat tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Amanda Mu bisa menebak pasti bukan hal baik, dia tidak berani bertanya lagi, bagaimana kalau yang dilakukan merupakan hal yang membuatnya canggung. Ricky Mo puas melihat Amanda Mu yang terlihat kaget, membawa airnya pergi ke atas. Wanita ini biasa terlihat lemah lembut dan tenang, tidak disangka setelah minum, dia bisa membuat keributan. Kalau saja Ricky Mo tidak ada di sampingnya, siapa yang membereskan kekacauannya? Amanda Mu kemarin hanya merasa sedih, Lucy sedang tidak ada di kota J, sedang syuting film, Amanda Mu tidak ingin mengganggunya dengan perasaan buruknya. Selain menenangkan diri dengan minum, sepertinya tidak ada cara lain yang bisa membuat perasaannya membaik. Sekarang sudah menenangkan diri, merasa dirinya tidak begitu berguna. Sepertinya Novia tidak merasa menyesal ke Amanda Mu, hanya Amanda Mu yang sedih. Amanda Mu bisa membedakan perasaan benci dan cinta. Dulu dia sangat menuruti Novia, tidak berharap lebih dari Novia untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangnya. Amanda Mu sudah mengerti, dia sama sekali tidak berharap banyak mendapatkan hal yang tak mungkin didapatkan. Tetapi dia dan Siska Mu sudah dewasa, Siska Mu pasti tidak akan mudah menyerah. Kebetulan, masalah ini terbawa sampai hari ini, dia juga tidak akan mudah menyerah. Mereka memanfaatkan Amanda Mu, dan tanpa hati nurani mereka mengambil keuntungan darinya. Amanda Mu sampai ke perusahaanmu, langsung menuju ke kantor Kelvin Mu. Kelvin Mu melihat Amanda Mu, mengerutkan alisnya, rautnya juga tidak begitu bagus, untuk apa kamu ke sini? Aku tidak bisa melakukan pekerjaan di departemen pemasaran, aku ingin ke departemen proyek, ingin belajar lebih banyak dengan kakak. Ekspresi Amanda Mu terlihat sangat tulus, membuat Kelvin Mu sulit mengetahui apakah ini keluar dari perasaannya yang sesungguhnya. Departemen pemasaran adalah tempat pemula, sedangkan departemen proyek adalah departemen terpenting di perusahaan. Kelvin Mu awalnya memasukkan Amanda Mu ke departemen pemasaran, tidak ingin membuatnya mengerjakan proyek, dengan begini, walaupun dia memegang saham perusahaanmu, juga tidak ada gunanya. Di departemen pemasaran saja kerjamu tidak bagus, kamu masih ingin belajar dengan Siskamu, kamu pikir kamu bisa melakukannya dengan baik. Kelvin Mu berpikir, dia masih tidak bisa mempercayai perkataan Amanda Mu. Amanda Mu tersenyum kecil, dengan raut sangat serius, intinya, aku merasa kakak adalah orang yang sangat hebat, kalau aku berada di sampingnya, pasti bisa belajar banyak hal darinya, aku dari kecil sangat iri dengan kemampuannya, kamu lihat saat kecil, aku sangat mendengarkan kakak itu karena aku sangat menyukainya. Akhir-akhir ini, aku yang salah. Setelah berkata sampai selesai, suara Amanda Mu menjadi pelan, dan air matanya juga menetes. 80 tidak punya niat baik. Sikap Kelvin Mu terhadap Siska Mu, bisa dikatakan sangat mencintai Siska Mu tidak terhingga besarnya. Tentu saja juga suka mendengar pujian orang untuk Siska Mu. Berkata terus terang sedikit, Amanda Mu di dalam hati keluarga Teja begini lama, tingkat penurutnya tidak kalah dari anjing peliharaan rumah, jadi dia berkata seperti ini, Kelvin Mu hanya percaya sedikit saja. Apalagi, Amanda Mu hanya mengeluarkan beberapa tetes air mata saja. Akhirnya Kelvin Mu sedikit lega, sudahlah, aku memindahkan kamu ke bagian lain dulu, kalau kamu tidak dapat melakukan tugas dengan baik, aku memindahkan kamu kembali ke sini. Amanda Mu memandang dia dengan tersenyum manis, terima kasih papa. Orang adalah makhluk yang mempunyai perasaan, sekarang Amanda Mu sudah cantik, bahkan Kelvin Mu juga merasakan dia kelihatannya jauh lebih enak dipandang.
Ucapan, terima kasih papa, ini tentu saja kedengarannya sangat enak didengar. Kamu kembali ke ruangan dulu, aku beritahu masalah ini ke sis kamu, nanti beritahu kamu untuk pindah. Amandamu keluar dari kantor Kelvinmu. Senyuman di wajahnya berkurang, mengulurkan tangan mengusap bekas air matanya, di sudut bibirnya terlihat senyuman dingin. Begitu Amandamu pergi, Kelvinmu menggunakan interkom memanggil Siskamu ke kantornya. Begitu Siskamu masuk, dengan nada tidak sabar berkata, "Pak, mencari aku ada urusan apa?" "Aku masih ada banyak urusan." Kelvinmu tidak memperdulikan sikapnya, berbicara dengan lembut, "Baru saja Amandamu datang mencari aku. Dia mengatakan mau bekerja di samping kamu, mau belajar dari kamu, menurut kamu bagaimana?" Dia sendiri yang mengatakan. Begitu Siskamu mendengar, kedua matanya terbuka lebar karena kaget. Benar, dia sendiri yang mengatakan. Dia bisa dengan sungguh-sungguh mau belajar dari aku. Mungkin ini rencana jahatnya. Siskamu mendengus dingin, dengan nada tidak berkompromi berkata, "Pak, jangan memindahkannya ke aku, melihat dia saja aku sudah jengkel." Tadinya Kelvinmu berniat berdiskusi dengan Siskamu, tapi sikap Siskamu yang keras ini tidak memberinya muka sama sekali, membuat dia sedikit marah. "Siskamu, tidak peduli bagaimana, kalian juga kakak adik, apalagi kita mengandalkannya untuk menaklukkan Ricky Mo agar memberikan investasi ke perusahaan kita. Masalah ini sudah diputuskan seperti ini, aku memindahkan dia ke bagian kamu, kamu baik-baik mengajarinya." Hati Siskamu tidak rela, langsung meluapkan kemarahan. "Pak, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku sudah mengatakan jangan memindahkan dia ke bagianku, apa kamu tidak mengerti?" Kelvinmu berteriak keras, "Siskamu!" Bisa dirasakan kemarahan Kelvinmu yang sesungguhnya, Siskamu hanya bisa menurut, "Sudahlah, terserah kamu saja." Selesai Siskamu bicara, dia pergi dengan marah. Saat pergi, membanting pintu dengan sangat keras. Kelvinmu mengerutkan alis, merasa apa dia sudah terlalu memanjakan Siskamu, sampai membuat Siskamu bisa meluapkan kemarahan secara sembarangan di depannya. Amandamu dengan cepat menerima pemberitahuan pemindahan bagian untuknya. Dia membereskan barangnya, berpisah dengan beberapa rekan kerja yang dikenalnya, memeluk kardus pergi ke bagian proyek. Dia berdiri di depan pintu kantor manajer, mengetuk pintu kantor Siskamu. Beberapa saat kemudian, baru keluar suara Siskamu dari dalam, "Masuk saja." Amandamu mendorong pintu dengan penuh senyuman dan masuk, mohon bimbingannya. Begitu melihat Amandamu wajah Siskamu menjadi tidak senang. "Ini di kantor, panggil aku manajer Siskamu." Amandamu dengan lancarnya memanggil, "Manajer Siskamu." Siskamu melihat senyuman di wajah Amandamu, seolah-olah merasakan ada sebuah batu yang sangat berat menekan kepalanya. Jadi, Siskamu menyuruh orang mencari setumpukan berkas yang sudah tidak terpakai, menyuruh Amandamu pergi fotokopi, kemudian menyuruh Amandamu menghancurkan berkas tersebut. Sepanjang hari, Amandamu melakukan hal tersebut. Siskamu kira, baru sebentar Amandamu mengerjakan ini, Amandamu akan langsung mencari dia untuk marah. Tidak disangka Amandamu menurut untuk melakukannya sepanjang hari, tidak ada sedikit bantahan. Ini membuat hati Siskamu merasa aneh. Kemarin Amandamu datang ke kantornya dengan amarah yang meluap-luap untuk membuat dia susah, hari ini sudah berubah sikap. Yang pasti Siskamu tidak percaya. Saat pulang kerja, Siskamu menyuruh orang membawakan setumpukan berkas untuk Amandamu fotokopi lagi. Sampai semua orang sudah pulang, Amandamu belum selesai fotokopi. Siskamu pergi ke ruang fotokopi, melihat Amandamu masih di sana dengan serius fotokopi berkas, dia menyipitkan mata mendekatinya, "Amandamu, sebenarnya permainan apa yang ingin kamu mainkan lagi? Kamu bisa menipu papaku, kamu kira bisa menipu aku? Aku tidak menipu kamu apa-apa. Aku sungguh merasa kakak sangat hebat, jadi aku mau menjadi bawahan kamu untuk belajar." Amandamu berkata dengan suara lembut, tiba-tiba berubah. Nada suaranya berubah, "Kalau aku terus tidak dapat mempelajari apapun, tidak tahu apakah orang lain mengira kakak tidak kompeten." Siskamu tersenyum dingin, "Aku sudah tahu kamu tidak berniat baik." Amandamu melihat dia sejenak, dengan pelan dan teratur membereskan berkas yang ada di tangannya, tidak mempedulikan Siskamu lagi. Dari awal mendengar orang kantor berkata, Siskamu duduk di posisi manajer proyek,
tidak melakukan apa-apa, semuanya hasil dari anak buahnya. Asalkan papa tahu aku sungguh-sungguh mau mencari kamu untuk belajar sudah oke. Mengenai aku ada niat baik atau tidak, apa itu penting? Amandamu tersenyum mengejek, mengeluarkan fotokopi berkas terakhirnya, membalikkan badan keluar. Musim dingin di tengah malam datang terlalu cepat. Amandamu keluar dari perusahaan Teja, sudah hampir jam 7, langit sudah gelap. Doni sudah menunggu dari tadi. Amandamu naik ke mobil, berkata kepada Doni, tidak perlu setiap hari datang menjemput, aku bisa pulang sendiri naik taksi. Dari dulu Amandamu tidak pernah merasakan fasilitas antar jemput seperti ini, walaupun tahu Ricky mau berniat baik, tapi Amandamu selalu merasa tidak terbiasa. Nada suara Doni serius seperti biasanya, yang diperintahkan tuan muda itu tugasku. Kembali ke villa, tiba-tiba Amandamu teringat akan kartu hitam yang diberikan oleh Charles Mo kepadanya dulu. Amandamu menaruh tas, mengambil kartu hitam itu menuju ke ruang kerja untuk mencari Ricky Mo. Saat Ricky Mo ada di rumah, sebagian besar waktunya ada di ruang kerja, juga tidak tahu apa yang Ricky Mo sibukkan. Ricky Mo tetap tidak memperlihatkan wajahnya, duduk membelakangi dia, dengan suara serak, ada apa? Aku menemukan sebuah kartu hitam di rumah, aku rasa ini kepunyaan kamu. Amandamu tidak berani mengatakan kartu ini pemberian Charles Mo kepadanya. Ricky Mo terdiam sejenak, baru berkata, kalau memang kamu yang menemukannya, kalau begitu simpan saja untuk kamu pakai. Tapi aku mendengar dari orang kartu ini sangat mahal, membuat Tommy dan Siska Mu kaget, mana mungkin tidak mahal. Suara Ricky Mo terdengar tidak semangat, semahal apapun tetap saja harus ada orang yang menggunakannya, itu baru barang yang berguna. Amandamu kaget, Amandamu merasa memang ucapannya itu ada benarnya, dalam sekejap membuat dia tidak dapat membantahnya. Melihat Ricky Mo tidak berkata apa-apa lagi, Amandamu membalikkan badan dan keluar. Malam, Lucien meneleponnya dan berkata, besok sudah mau pulang. Pesan tempat, pergi makan bersama. Amandamu melihat sebentar kartu hitam yang ada di dalam dompetnya sendiri, diam-diam berkata, kalau begitu pergi ke Jade Imperial saja. Kamu menang undian 10 miliar. Kurang lebih, lah. Ricky Mo yang mengatakan, barang semahal apapun, harus ada orang yang menggunakannya baru berguna. Jadi, Amandamu memutuskan untuk menggunakannya. Selanjutnya 81 sepertinya dulu sudah mengenalnya.